Sobat Genbi, kembali lagi di Pamat Paham Keuangan. Kenalin, aku Fopi. Kali ini aku bersama rekanku Oka. Halo Sobat Genbi. Oke, Oka, kira-kira hari ini kita mau diskusi tentang apa ya? Aduh, tentang apa ya? Tentang pengeluaran uang baru? Tentang kebijakan Indonesia? Nah, bukan. Sayangnya hari ini kita bukan membahas tentang dua kebijakan tersebut, melainkan kita akan membahas satu kebijakan yang sangat menarik nih. Karena aku kasih clue ya, kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang lagi hot news banget. Selain itu, kebijakan ini juga berlaku antar negara. Nah, kira-kira Oka tahu nggak ya kita membahas apa? Wah, kalau ini pasti kebijakan yang emang bener-bener aku tungguin nih, Fop. Oke, apaan tuh? Yaitu Kris Cross Border. Bener banget. Hari ini kita akan berdiskusi tentang Kris Cross Border. Nah, kalau misalnya Oka udah nunggu-nunggu banget nih tentang Kris Cross Border, aku yakin Sobat Genbi juga pasti udah nungguin. Kalau gitu aku mau tanya dulu nih, apa sih tentang sekilas dari Kris Cross Border ini, Oka? Nah, Fop, Kris Cross Border ini adalah kris digital antar negara, dimana kita masyarakat Indonesia nih khususnya dipermudah banget nih dalam melakukan transaksi pembayaran. Bener. Nah, simpelnya itu ya Oka. Jadi Kris Cross Border ini merupakan salah satu kebijakan yang membantu dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang pengen traveling atau juga ada urusan bisnis ke luar negeri gitu ya. Nah, jadi dengan Kris Cross Border atau kris antar negara ini, masyarakat Indonesia tuh nggak perlu khawatir lagi, nggak usah ribet-ribet untuk tukarin uang, terus pusing mikirin konversi mata uang, karena pasti berbeda dan naik turun kan ya Oka. Nah, dengan adanya kris antar negara ini jauh lebih mudah pastinya. Wah, udah dijelasin Fopi tadi nih sekilas. Tapi Fop, kira-kira negara mana aja sih yang udah diterapin Kris Cross Border ini? Oke, di hold dulu sebelum kita jawab negara yang mana aja. Aku yakin Sobat Genbi di sini pasti penasaran. Gimana sih cara atau tutorial penggunaan kris antar negara? Oka juga penasaran gak nih? Penasaran banget, karena emang bener-bener pengen langsung dicoba nih. Oke, wah kayaknya ada yang mau liburan ke luar negeri nih. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kita masuk ke tutorial penggunaan Kris Cross Border atau kris antar negara. Oke, untuk tutorialnya, yang pertama pastikan teman-teman semua sudah punya alat pembayaran digital. Bisa m-banking, aplikasi Dana, atau aplikasi lainnya. Nah, yang kedua, ketika teman-teman datang ke merchant nih di luar negeri, misalnya di Thailand, pastikan merchant tersebut sudah memiliki scan barcode untuk mempermudah teman-teman transaksi melalui kris. Nah, yang ketiga, teman-teman tinggal scan aja nih dari aplikasinya untuk langsung masuk ke tahapan pembayaran. Nah, setelah itu masuk ke tahapan yang keempat, di mana teman-teman harus memastikan kembali apakah nominal uang yang diberikan itu sudah cukup, dan kedua, nama atau tempat merchant. Nah, selain itu teman-teman pasti khawatir kan, wah kira-kira harus konversi lagi nggak nih manual? Nggak perlu khawatir, karena melalui kris ini itu sudah langsung masuk ke mata uang negara tujuan tersebut. Nah, yang kelima, tinggal masukin PIN dan selesai deh pembayarannya. Wah, udah dijelasin, jadi aku langsung paham dan bisa langsung dicoba nih. Bener. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi ya Oka, negara mana aja sih yang udah ada layanan kris antar negaranya? Tadi sebenarnya di tutorial aku udah mention satu negara nih, yaitu Thailand. Nah, selain Thailand, negara Malaysia juga sudah bisa untuk menggunakan layanan Kris Cross Border. Selain itu, misalnya teman-teman di sini semua kecewa nih. Aduh, padahal bulan depan mau liburannya ke Singapura. Tenang aja, karena untuk Singapura dan Filipina itu lagi progres dan akan segera teman-teman bisa gunakan. Dan yang paling mengejutkannya nih ya, kita akan jauh main ke negara Jepang, karena di Jepang kita juga sudah menjalin kerjasama untuk membuat kris antar negara. Wah, udah jelas banget ya, Fop. Tapi nih Sobat Genbi tahu nggak sih apa tujuan dari Bank Indonesia meluncurkan sistem pembayaran Kris Cross Border ini? Nah, tujuan Kris Cross Border ini adalah untuk masyarakat Indonesia mempermudah melakukan sistem pembayaran. Jadi udah nggak perlu lagi nih kita tukar-tukar duit. Selain itu, Kris Cross Border ini sesuai dengan poin-poin ASEAN Economy Blueprint pada tahun 2025 tentang sistem pembayaran. Jadi Sobat Genbi nggak perlu khawatir lagi nih, karena sistem pembayaran ini sesuai dengan era globalisasi pembayaran digital. Bener, dan juga sesuai ya dengan ASEAN
Economic Blueprint tahun 2025 nih Oka. Nah, kalau kita udah ngebahas semua tentang Kris Cross Border tadi ya Oka, kira-kira Oka penasaran nggak? Pengen cobain langsung gimana sih rasanya menggunakan kris antar negara itu? Wah, pengen banget nih. Rasanya aku sendiri pengen nyobain ke Thailand untuk nyobain mango sticky rice. Wah, ternyata ada yang mau liburan ke Thailand nih guys. Aduh, ada yang mau join nggak? Seru banget ya. Tapi kayaknya kalau aku sih pengennya ke Malaysia nih, supaya bisa beli ayamnya Mail 2 ringgit tapi pakai kris. Menarik kan? Menarik banget. Nah, mungkin itu aja kali ya tentang informasi pada hari ini. Aku yakin Sobat Genbi juga pasti pengen langsung nyobain untuk menggunakan kris cross border. Bener banget nih. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kira-kira Sobat Genbi mau kami membahas apa lagi sih? Oke, mungkin kita boleh nih ngikutin request dari Sobat Genbi nih Oka, dengan komentar di video nanti. Oke, jadi jangan lupa komentar ya. Kalian mau kita bahas apa? Supaya next video kita akan turutin kemauannya teman-teman Sobat Genbi. Bener banget nih. Jangan lupa like, Comment, share, dan subscribe.